Setelah dilakukan pencarian selama 3 hari, tim SAR gabungan akhirnya menemukan Angga Saputra, bocah berusia 12 tahun yang tenggelam. Saat ditemukan, Angga sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Korban diketahui berenang bersama teman-temannya di Sungai Rimba Asam pada hari Rabu. Namun naas korban tak mampu menahan derasnya arus dalam sehingga korban terseret dan tenggelam karena kelelahan. 3 hari yang lalu sedang bermain bersama teman-temannya, mandi di sungai, terpeleset dan jatuh. Kita informasikan bahwa adik kita atas nama Angga bin Saiful ini dengan usia 12 tahun. Hari ini tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia dan sudah kita serahkan ke pihak keluarga. Sebelumnya, upaya pencarian korban beberapa kali mengalami kendala akibat cuaca dan derasnya arus dalam sungai. Tim gabungan telah mengerahkan tim penyelam untuk menyisir aliran sungai hingga radius 100 meter dari tempat korban tenggelam. Hari yang lalu sedang bermain bersama teman-temannya, mandi di sungai, terpeleset dan jatuh. Kita informasikan bahwa adik kita atas nama Angga bin Saiful ini dengan usia 12 tahun. Hari ini tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia dan sudah kita serahkan ke pihak keluarga. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Informasi bocah tenggelam di Banyuasin, Sumatera Selatan tadi menjadi pembuka kita di iNewsroom Weekend. Kami juga akan menyoroti pemberangkatan umroh jemaah hari ini yang dilakukan di saat pandemi Omikron mulai meningkat. Saya Abraham Silaban. Pemirsa, kita ke informasi mengenai kecelakaan yang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Barusan jalan tol. Allahu Akbar. Allah. Seorang wanita pengendara mobil meninggal dunia dalam kecelakaan yang terjadi di ruas tol Palembang Lampung kilometer 362. Korban sempat terpental sejauh 15 meter dari dalam mobil. Kecelakaan berawal saat mobil yang dikemudikannya melaju kencang dan mencoba menghindari lubang sedalam 20 cm. Diduga hilang kendali, mobil korban kemudian menghantam beton pembatas. Jadi korban ini menghindari lubang, banting setir ke kiri dan menghantam pembatas jalan di tengah sehingga terpental. Jasad korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Hermina Jakabaring oleh petugas. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Ogan Iring, Sumatera Selatan. Pemirsa, kita akan menindaklanjuti informasinya bersama dengan Kasat Lantas Ogan Ilir, AKP Muhammad Alka. Assalamualaikum, selamat sore Pak Alka. Selamat sore, Mas. Ya, informasi terbaru yang ingin kami ketahui mengenai kecelakaan ini, betulkah memang kejadiannya hanya karena menghindari lubang di jalan tol? Jadi untuk kejadiannya betul, Mas. Kejadiannya pukul 17.34 waktu Indonesia Barat. Korban pulang dari kerja Palembang menuju ke Kabupaten Ogan Komering Ilir, Mas. Jadi begitu di jalan di tol di KM 362600 ada lubang, berusaha untuk dihindari, buang setir dan akhirnya tidak bisa mengendalikan kendaraan dan menghantam pembatas jalan. Oke.
sampai pada akhirnya almarhumah harus terhempas begitu ya Pak ya. Kita ingin tahu sebetulnya kecepatan mobil itu berapa tinggi Pak? Untuk dari analisa kita sementara, almarhum ini sempat untuk upaya pengereman, kecepatan antara 70 sampai 80. Oke. Bisa dipastikan korban seorang diri yang menyetir Pak? Betul sekali, untuk korban seorang diri di kendaraan tersebut, Mas. Oke. Dari keterangan yang dihimpun dari saksi mata, apa yang didapati oleh petugas? Untuk sementara korban kita dapat informasi dari TKP. Waktu itu yang mendatangi pertama tim rescue dari pihak tol. Jadi di TKP hanya ada korban sendirian dan mobil Honda Brio. Oke. Tujuan korban sebetulnya sudah diketahui Pak? Untuk tujuan korban, Mas, dari kota Palembang untuk pulang ke Kabupaten Oki, Mas. Oke. Ini kecelakaan yang begitu tragis sebetulnya ya Pak ya, karena kita juga mendapatkan gambarnya dan rekaman bagaimana petugas berupaya untuk mengevakuasi korban. Pak, kita ingin tahu juga banyak laporan mengenai jalan berlubang ini. Apakah betul bahwa kecelakaan ini bukan kali pertama terjadi akibat lubang di jalan tol Palembang-Lampung? Kalau untuk laka lantas yang terjadi, Mas, yang kita terima baru kali ini untuk di wilayah Ogan Ilir, Mas. Oke. Tapi soal keluhan mengenai jalan berlubang ini kita sudah terima juga, Pak. Apakah keluhan yang serupa dari pengguna jalan sudah dilaporkan ke polisi? Sudah Anda terima juga? Untuk masalah jalan berlubang sudah pernah dilaporkan dan kita juga sudah koordinasi dengan pihak tol, Pak. Oke. Tidak pernah ada upaya perbaikan, Pak, sepemantauan Anda? Untuk sementara ini, Pak, ada beberapa tempat yang memang sudah dilakukan perbaikan dan memang banyak lubang yang masih dalam tahap pengerjaan, Pak. Dalam tahap pengerjaan yang saat ini ya Pak ya? Iya, Pak. Soal rambu-rambu jalan yang menginformasikan kepada setiap pengguna jalan, setiap pengendara yang melintas, apakah ini sudah dilengkapi Pak? Untuk di TKP, Pak, khususnya kasus ini tidak ada rambu-rambu peringatan di dekat di dekat lubang ini, Pak. Tapi di ruas jalan lain ada, Pak. Ada di ruas jalan lain, tapi iya, Pak, di sekitar dekat jalan berlubang itu tidak ada rambu jalan yang mengingatkan hati-hati Anda melintas di jalan yang bergelombang atau setidaknya ini kan disebutkan berlubang jalannya. Kita juga bisa lihat loh Pak, sebetulnya di belakang mobil patroli itu jalannya memang sedikit berlubang, ada genangan air bahkan di sana. Untuk di situ tidak ada, Pak. Tidak ada ya Pak ya? Siap. Oke, ini barangkali bisa menjadi masukan bagi otoritas yang berwenang dan pihak terkait untuk memastikan peristiwa serupa tidak terjadi. Kita prihatin apa yang terjadi, Pak. Berbicara soal profil korbannya ini, Pak, sudahkah identitasnya diketahui oleh aparat kepolisian? Kalau identitas sudah kita ketahui, Pak. Almarhumah ini mahasiswi, Pak, kedokteran Muhammadiyah Palembang. Mahasiswi kedokteran di Universitas Muhammadiyah Palembang. Siap. Oke. Apakah ini mahasiswi semester awal Pak atau semester akhir Pak? Sekarang posisinya almarhum ini sedang koas di Rumah Sakit Muhammadiyah, Pak. Oke. Mengenai keluarga korban, apakah sudah diinformasikan? Waktu kejadian sudah ada keluarganya yang langsung mengetahui kejadian ini dan langsung datang ke rumah sakit, Pak. Oke. Artinya saat ini korban sedang ditindaklanjutinya seperti apa Pak? Dievakuasi ke rumah sakit. Disebutkan tadi ke Jakabaring, apakah sudah disemayamkan dan akan dimakamkan? Sudah dibawa oleh pihak keluarga, Pak, untuk disemayamkan, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Alka informasi Anda. Tapi kita punya catatan yang bersama-sama tadi Pak soal laporan warga dan kita juga melihat bahwa ada memang jalan berlubang di sana. Harapannya Pak demi keselamatan pengguna jalan dan pengendara di sana Pak. Ini menjadi catatan penting bagi siapapun yang mendengarkan. Terima kasih Pak Alka waktu Anda. Sebuah rumah mewah berlantai 2 di Cilandak, Jakarta Selatan, ludes terbakar. Api pertama kali muncul dari lantai 1 rumah.
Sebuah rumah mewah berlantai 2 di Cilandak, Jakarta Selatan ludes terbakar. Api pertama kali muncul dari ruang tamu di lantai 1 dan menjalar ke beberapa ruangan di lantai 2. Menurut warga, salah satu penghuni rumah yang mengalami gangguan jiwa sengaja membakar rumahnya. Ya, terjadi kebakaran di daerah Cilandak Bawah, BDN. Ya, kejadian rumah dibakar sendiri karena yang punya rumah agak sedikit gangguan ya. Petugas pemadam kebakaran dari sektor 5 Cilandak yang tiba ke lokasi memadamkan api dengan mengerahkan 8 unit mobil pemadam. Dugaan sementara baru terlihat ada sofa yang terbakar, namun untuk kepastiannya ya itu belum bisa ditentukan dan mungkin masih proses dalam penyidikan. 2 penghuni rumah selamat dalam kebakaran yang terjadi. Seorang nenek bersama cucunya menjadi korban kebakaran di Jasinga, Bogor, Jawa Barat. Saat terjadi kebakaran, korban tengah tertidur. Rumah warga yang terbakar berada di Kampung Nanggung, Desa Tegalwangi, Kecamatan Jasinga, Bogor. Kebakaran yang terjadi pada Sabtu dini hari tadi ini sempat membuat penghuni rumah yang terdiri dari suami istri yang ada nenek dan cucunya juga panik saat tengah tertidur. Besarnya kobaran api membuat korban tidak dapat menyelamatkan diri. Diduga kebakaran terjadi disebabkan arus pendek listrik. Korban, nenek dan cucunya dimakamkan di pemakaman umum tak jauh dari lokasi kebakaran. Kita dalam informasinya bersama dengan rekan kami, kontributor yang bertugas di Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat. Selamat sore, Wildan. Yang ingin kita ketahui bersama sebetulnya asal muasal kebakaran ini, penyebabnya apa? Ya, sore AB dan juga pemirsa iNews, bahwanya terjadi kebakaran di Desa Tegalwangi, RT 3 RW 3 Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, terjadi sekitar pukul 2 dini hari pada hari Sabtu pagi tadi. Dan awal mulanya terjadi api diduga berasal dari konsleting listrik, namun karena memang penghuni rumah sedang tertidur lelap yang diisi oleh 2 orang lansia, yaitu kakek dan nenek serta 1 orang cucunya. Dan tiba-tiba sekitar pukul 2 dini hari api langsung merambat begitu besar. AB dan masyarakat sekitar memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun demikian karena memang lokasinya sangat jauh, AB di wilayah Jasinga, Kabupaten Bogor ini, sehingga mempersulit kendaraan untuk pemadam tiba di lokasi AB. Wildan, ada 2 korban meninggal dunia yang menjadikan kebakaran ini tragis begitu ya. Kalau disebutkan ada suami istri, ada nenek dan cucunya di sana, bagaimana kemudian sampai ada korban? Ya, kejadian ini awalnya memang sang kakek, menurut kejadian para saksi di lokasi kejadian, bercerita bahwa sang kakek memang sempat terbangun sekitar pukul 23 dini hari. Namun entah diketahui asal dari mana api tiba-tiba berada di atap rumah yang berada di ruang tengah. Dan dengan begitu cepat membesar, sang kakek sempat menyelamatkan sang nenek, namun karena posisi rumah tinggi jendelanya, jadi sang kakek tidak mampu untuk menolong kedua korban tersebut, AB. Oke, artinya pada akhirnya korban terjebak dan meninggal dunia, begitu simpelnya? Betul, AB. Oke. Lalu korban yang selamat apakah juga menderita luka-luka? Ya, untuk sang kakek sempat menderita sesak napas karena terlalu banyak menghirup udara dari kebakaran tersebut dan sempat mendapatkan perawatan dari warga sekitar, AB. Oke, terima kasih Wildan Hidayat, laporan Anda langsung dari Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, hujan deras dan angin kencang menerjang Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Rumah warga hancur nyaris rata dengan tanah.
Hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Subang, Jawa Barat mengakibatkan rumah warga di Desa Mandalawangi, Kecamatan Sukasari hancur. Beberapa rumah warga roboh nyaris rata dengan tanah akibat dihempas angin. Saat terjadi hujan deras turun mengguyur Kecamatan Sukasari dan sekitarnya. Anginnya besar sekali. Besar, Pak. Besar, agak muter gitu. Bapak dengan keluarga bisa menyelamatkan diri? Ya kan dituntun sama anak saya. Dituntun. Iya, kalau nggak dituntun saya ketindihan. Personil kepolisian dari sektor Pamanukan bersama warga membantu evakuasi material bangunan yang hancur. Selain menghancurkan rumah warga, angin puting beliung juga merobohkan beberapa pohon. Bantuan dan swadaya dari warga sekitar diberikan untuk merenovasi bangunan yang roboh. Ratusan jemaah umroh hari ini mulai diberangkatkan melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kami hadirkan informasinya saat lagi untuk Anda.